ada kelemahan Polri gitu. Ketika terjadi masalah-masalah di media sosial gitu. Sehingga susah kita ini untuk ngecek informasi yang benar nih mana nih, yang harus kita atasi mana nih, yang harus kita prioritaskan mana nih gitu. Sehingga akhirnya apa? Kayak kebiak ya. Kok ini lakukan. Akhirnya apa? Nggak efektif. Kurang, mereka ingin mengembangkan diri, kurang. Hanya beberapa gelintir ya. Sebenarnya bukan kurang mengembangkan diri, gak ada duitnya. Saya nggak ngomong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dr. Pratama Persada, Pak ya. Siap, Pak Ilham. Ya, aduh Pak Dr. Pratama. Saya ini luar biasa nih, saya ketemu dengan ahli, Pak ya. Ahli keamanan informasi. Jadi kalau menurut saya banyak yang saya mau tanya, Pak. Ya. Jadi saya ada pantun, Pak ya. Jadi pergi ke pasar membeli buah. Cakep. Buah dipetik di pohon randu. Cakep. Jika data Anda hendak dijaga, pasanglah password yang sulit ditiru. Oh ya. Pak, ini kita... Walaupun itu udah nggak valid lagi ya. Oh, itu udah nggak valid karena lagi ya. password apapun sekarang gampang untuk di-crack ya. Nah, Gitu. ya Ya, kan? Maka sekarang ada informasi, sekarang teknologi baru adalah passwordless gitu. Tanpa password tapi lebih secure gitu. Jadi itu yang lebih penting, Pak ya. Iya. Nah, kan waktu itu banyak orang mengatakan orang itu karena perilakunya sendiri, Pak, yang salah ya kalau soal password. Pak, manggilnya apa nih? Boleh apa aja. Boleh, Mas boleh, Pak boleh. Pak Pratama ya. Jadi sekarang ini, Pak ya, yang menjadi masalah adalah keamanan informasi. Ya. Kita berbicara soal transformasi reformasi Polri berbasis keamanan cyber di Indonesia. Ini keamanan cyber, Pak. Nah, jadi yang saya mau tahu, Pak, bagaimana menurut Bapak yang berkaitan dengan keamanan informasi ini? Jadi kita ngomong secara umum dulu, Pak ya. Bagaimana tingkat kesadaran orang Indonesia, Pak, tentang keamanan informasi ini? Jadi gini, kalau kita berbicara masalah kondisi di Indonesia, tidak banyak orang yang sadar bahwa keamanan itu penting. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat, banyak sekali orang jadi korban scam, banyak orang jadi korban penipuan, banyak orang korban APK undangan, banyak sekali korban-korban itu yang sebenarnya terjadi karena kita tidak terlalu aware terhadap keamanan. Banyak akun-akun media sosial dibajak, diretas dan lain-lain begitu ya. Karena apa? Karena memang kita tidak terlalu aware gitu. Karena apa? Karena memang kita masih pada melihat bahwa keamanan itu hanya ada di film-film aja gitu. Bahwa keamanan itu diperlukan nanti-nanti aja gitu. Padahal sekarang ini semua sisi kehidupan masyarakat kita semuanya full digital. Sekarang kita bayar pakai apa? Pakai QRIS. Semuanya pakai transfer, ya kan? Semuanya pakai digital. Kita diminta menjadi cashless society. Tapi kita tidak sadar begitu kita ini terhubung ke internet, disitulah kerawanan itu muncul, ya kan? Apalagi hal ini ditambahi dengan banyak pejabat pimpinan di negara kita yang mereka juga tidak aware terhadap security. Sehingga akibatnya apa? Jadi nomor belakangan keamanan itu sehingga terjadi peretasan berkali-kali. Polri termasuk langganan diretas. Sorry ya gitu. Kemudian Kejaksaan Agung, kemudian ada KPU. Selalu setiap ada event pemilu diretas. Kemarin sempat ada BPJS Kesehatan, 279 juta data habis semuanya diambil sama hacker. Dukcapil kita 357 juta data diambil semuanya. Ada 1,3 miliar data SIM card yang diambil oleh hacker. Artinya apa? Kita ini sudah menjadi bulan-bulanan, habis-habisan. Diambil semua datanya, dicuri semua datanya oleh para hacker itu, dijual di internet ya. Tapi kita masih santai-santai saja. Tidak merasa bahwa keamanan cyber itu penting. Security awareness para pimpinan di negara kita ini juga menurut saya agak terganggu nih. Sorry ini agak keras ngomongnya. Kenapa? Karena tidak berpikir bahwa ini tuh penting. Contohnya misalkan, kita tahu bahwa di negara kita ini, lembaga yang paling bertanggung jawab untuk keamanan cyber itu adalah Badan Siber dan Sandi Negara, ya kan? BSSN itu tugasnya adalah ngamanin wilayah cyber Indonesia gitu, ya kan? Nah, kita lihat, memang anggaran bukan segala-galanya ya gitu, tapi
segala-galanya kan butuh anggaran. Budget yang diberikan oleh badan sandi negara itu hanya sekitar 600 miliaran aja. Bayangkan 600 miliar diminta untuk jagain keamanan cyber se-Indonesia. 600 miliar itu 300 miliar itu habis untuk gaji, 100 miliar itu habis untuk license dan lain-lain, 100 miliar untuk rapat, 100 miliar untuk operasi kecil-kecilan. Gimana suruh jagain negara kita? Ya kan? Artinya ini ada masalah nih. Di sisi lain, institusi lain itu anggarannya sangat luar biasa sekali. Ketika misalkan Kemhan lah gitu, ada ratusan triliun anggarannya untuk mendukung pertahanan negara kita. Polri juga lebih dari 100 triliun anggaran untuk menjaga keamanan kita. Sedangkan kita sekarang melihat bahwa banyak sumber masalah itu adalah dari ranah cyber gitu. Nah, ini lembaga yang harusnya bertanggung jawab hanya dikasih sekitar 600-700 miliar aja gitu. Artinya apa? Artinya pimpinan negara kita ini juga belum terlalu aware gitu. Kementerian Keuangan juga nggak terlalu aware bahwa ini tuh penting gitu. Bandingkan dengan misalkan subsidi kereta cepat Jakarta-Bandung yang harusnya tidak ngambil duit negara. Tiba-tiba ngambil puluhan triliun untuk subsidi itu ya, yang kepentingannya mungkin hanya orang Jakarta, orang Bandung saja, dan itu bisa gitu artinya. Jadi ini yang menyebabkan awareness ini yang menyebabkan akhirnya apa? Iklim keamanan cyber negara kita ini jadi tidak terlalu baik gitu ya kan. Dan ujung-ujungnya jadi korban siapa? Masyarakat. Bayangkan data yang bocor itu, Pak Ilham, data-data yang bocor itu akhirnya apa? Dibeli sama bandar judi online. Dibeli sama agen judi online, ya kan? Sama mereka dipakai untuk nawar-nawarin masyarakat, kirim SMS, kirim WA dan lain-lain. Emangnya bisa bandar judi online tiba-tiba meng-create ngasal gitu nomor handphone? Kan nggak bisa. Pasti dari data yang bocor itu. Sehingga akibatnya apa? Masyarakat tergoda, masyarakat pakai. Yang akhirnya saat ini ada lebih dari 8 juta orang pengguna judi online dan sampai sekarang orang masih bisa pakai gitu. Jadi intinya pertama sebenarnya bisa dikatakan aparat negara aja kurang aware gitu. Kurang apalagi aware masyarakatnya. Kalau menurut saya kurang aware gitu ya kan. Nah, oleh karena itu kenapa ini penting nih Pak Ilham bahwa selama pemerintah belum bisa mengamankan data rakyatnya, belum bisa mengamankan akun masyarakat Indonesia, belum bisa mengamankan uang rakyat Indonesia secara dari ancaman-ancaman cyber itu, ya memang masyarakat harus bisa mengamankan dirinya sendiri. Jadi akhirnya orang mengatakan ngapain saya lapor polisi, Pak? Kalau misalnya polisi aja nggak aware. Nah itu hal yang lain ya, karena memang korban dari kejahatan cyber ini memang sangat banyak sekali gitu. Kita bisa lihat laporannya dari cyber ya, di Polda Metro atau di Mabes Polri gitu. Laporannya itu sangat banyak sekali gitu ya kan. Nah itu sebenarnya hanya gunung es saja. Kenapa saya sebagai bangsa gunung es? Lebih banyak lagi yang nggak lapor. Betul. Gitu. Apalagi ketika laporan-laporan itu kerugiannya tidak terlalu besar. Misalkan dia ketipu 500.000, ketipu 300.000. Nah, itu kalau lapor kan coba ditanggapin nggak kira-kira kalau di Polri? Ya itu dia. Kan diminta jadi restoratif justice kan? Betul. Padahal dia butuh banget tuh gitu. Dan sebenarnya bagi Polri ya penting untuk menanggapi itu. Kenapa? Ini pelakunya rata-rata mereka adalah jaringan. Betul. Gitu. Jadi walaupun orang ketipu 500.000, ketipu 1 juta, ketipu 2 juta gitu, ini kalau dikejar pasti nanti akan mengerucut ke beberapa jaringan aja gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus dikejar. Banyak grup-grup, banyak kelompok-kelompok yang memang mereka punya kemampuan untuk melakukan penipuan itu. Dari data-data yang bocor tadi, mereka melakukan banyak sekali kejahatan menipu masyarakat. Bahkan ada beberapa kampung yang memang semua orangnya kerjaannya adalah nipu. Ya kan, kita udah tahu semuanya lah itulah gitu ya kan. Dan menurut saya kita tahu tapi tidak ditertibkan. Jadi kenapa itu? Hati gitu Pak ya. Iya, sama seperti ketika kita ngomongin judi online, kita geser sedikit ya. Judi online. Judi online itu PPATK di tahun 2025 ini sudah memberikan analisis sekitar 28-30 gitu. Analisis keuangan itu artinya
ini judi online, duitnya sudah ngalir kemana saja, ke berapa level, kemudian penampungnya siapa saja, beneficiary account-nya yang menerima manfaatnya siapa aja, perusahaannya di mana. Mereka sudah kasih by name, by address, baik itu di ujungnya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Artinya apa? PPATK udah tahu, udah bikin nih, udah diberikan kepada Polri. Tapi sampai sekarang kita nggak mendengar apakah di antara laporan keuangan itu ada proses apa tidak. Nah ini kan juga jadi pertanyaan sebenarnya. Ini sebenarnya kita mau serius apa enggak? Ya kan? Masyarakat jadi pertanyaan-tanya. Apakah ini serius mau memberantas judi online? Apakah kita serius mau memberantas kejahatan? Apakah kita serius untuk membuat dunia maya kita ini enak untuk ditinggali? Kan gitu. Tapi nanti ada pendapat agak miring ini Pak. Gimana? Ya? Katanya memberantas judi susah Pak. Ini berkaitan dengan culture gitu. Nah, ya, saya tahu. Itu adalah bohong besar. Betul. Kenapa saya bohong besar? Nah ini kita geser sedikit ya Bapak ya. Gitu. Jadi untuk memberantas judi online itu cukup 3 faktor aja sebenarnya. 3 faktor utama. Yang pertama adalah masalah pembatasan permainan. Jadi komdiki yang dilakukan sekarang ini agak kurang benar sebenarnya. Karena kalau bilang salah ntar marah mereka. Kurang benar. Kenapa kurang benar? Karena yang diblokir itu hanya landing page-nya saja. Hanya halaman-halaman untuk login. Itu ada jutaan halaman login. Kalau itu diblokir, mereka akan bikin lagi. Mereka itu punya tools yang begitu sekali ngeklik, dia bisa bikin ngegenerate 500 website sekaligus bisa. Nggak menyelesaikan masalah. Padahal dari jutaan website itu, dia akan mengarah ke 5 atau 6 server saja. Gitu. Kita udah melakukan riset di lembaga riset saya di Cisrek, kita udah melakukan pembacaan itu hanya 5 sampai 6 aja. Ini analoginya seperti ini Pak Ilham. Misalkan ada judi sabung ayam nih di GBK dan di JIS Jakarta International Stadium gitu ya. Disiarkan secara live. Nah, orang-orang karena live, orang-orang bisa nonton dong di rumahnya. Dia punya TV, dia bisa nonton dong ya gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah itu datangin rumah-rumah orang ini, TV-nya diambil alih. Permainannya yang di GBK jalan apa Pak? Jalan. Harusnya yang benar. Lu datengin ini GBK, datengin ini JIS, ya kan? Kemudian matikan listriknya, tangkap orang-orangnya ini, gitu. Itu baru bisa dikerjakan. Artinya apa? Kalau dalam bahasa teknisnya Komdiki, yang diblokir itu servernya. Jadi nggak usah mikir bahwa server itu ada di Kamboja, di Filipina, di Thailand, di mana-mana. Nggak usah mikir. Kemampuan kita itu adalah melakukan pembatasan akses. Sehingga ketika kita bisa tahu servernya ini, Komdiki tinggal broadcast ke seluruh internet service provider yang ada di Indonesia, ada 1.500 lebih itu, udah ditutup aja. Jadi orang ketika mau main nih, sebentar, setengah menit tiba-tiba keblok. Orang main 2 menit tiba-tiba keblok gitu. Dia pakai VPN, nggak apa-apa. Ketika dia pakai VPN, kita itu bisa tahu penyediaan yang mana. Sehingga kita bisa tahu dia menggunakan IP DNS berapa. Sehingga VPN ini juga bisa kita blokir gitu. Jadi banyak caranya. Yang penting adalah benar. Yang kedua, masalah transaksi keuangan. Judi online itu dia menggunakan transfer untuk deposit kan, menggunakan rekening bank, menggunakan dompet digital, menggunakan pulsa dan lain-lain. Bank itu pasti tahu bahwa rekening itu digunakan untuk deposit judi online. Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena patternnya sangat jelas. Transfernya uangnya kecil-kecil, berlangsung selama 24 jam, jumlahnya banyak. Jadi bank itu dengan sistem fraud detection-nya itu harusnya bisa mendeteksi. Dan kalau deteksi itu sebagai rekening penampung untuk deposit judi online, harus segera diblokir dong. Tapi ternyata enggak. Ditunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Begitu mau diblokir, duitnya udah pindah. Gitu. Dan pindahnya itu mereka pintar pakai sistem juga, bukan pindah antar bank. Mereka pindahnya bukan pindah dalam satu bank, pindahnya antar bank sehingga dia nggak bisa ngejar. Gitu. Padahal kalau kita bisa melakukan blokir itu, kalau sistem fraud detection-nya benar, orang ketika mau deposit tiba-tiba duitnya hilang. Agen ketika dia mau ngambil duitnya ternyata udah nggak bisa diblokir. Pasti orang nggak akan bisa mau main judi online. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, yang berhubungan dengan Polri. PPATK itu sudah tahu dengan sangat tepat sekali. By name by address. By name by address itu artinya orangnya udah tahu alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa, dia kerja di mana, mereka tuh sudah tahu.
laporan itu sudah ada, makanya dia bisa bilang ada 54 ribu anggota TNI pemain judi online, ada 90.000 ASN main judi online, ya kan, ada 1.000 anggota DPR main judi online, ada berapa ribu personel Polri yang main judi online. Mereka bisa tahu kenapa, karena mereka bisa ngecek itu. Artinya apa? Ketika mereka membuat laporan analisis, udah jadi nih, kemudian diberikan kepada aparat penegak hukum, karena dikejar nih, kejar aja dulu, gitu ya kan. Orang-orangnya itu jelas kok, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, orang-orangnya udah jelas. Ini tangkepin aja dulu semuanya, gitu. Tapi ternyata apa? Ternyata sampai sekarang kita nggak dengar apa-apa, nggak ada bandar yang ditangkap, nggak ada agen yang ditangkap, nggak ada orang yang ditangkap, gitu, ya kan. Malah kemarin di Jogja, lihat ya, bagaimana Polda Jogja malah nangkep ada satu grup orang yang merugikan bandar judi online. Wih, ini kan jadi kebalik-balik, Pak. Ini citra Polri gimana ini? Artinya, kalau orang ini ditangkap hasil dari laporan, dia bilang laporan masyarakat, yang lapor siapa? Yang dirugikan kan? Yang dirugikan siapa? Berarti kan bandar nih yang dirugikan. Harusnya Polda, dalam hal ini Polda DIY gitu, atau Polri gitu ya. Ketika ada bandar yang lapor, tangkap dong dia. Ya kan? Bukan si pelakunya ini yang merugikan bandar ini yang ditangkap. Jadi akhirnya apa? Ribut lagi akhirnya kan netizen kita gitu. Ini gimana sih ini Polri ini gitu. Yang lapor bandar malah yang ditangkap yang merugiin. Harusnya yang merugiin ini dipanggil, disuruh ngajarin pemain judi online se-Indonesia gitu. Sehingga bisa merugiin semua bandar gitu yang benar kan gitu. Nah, itu yang jadi masalah Pak Ilham. Jadi Pak Pratama, jadi sebenarnya ini fenomena baik ya menurut saya. Banyak orang Pak ya, pemain judi online, penipu-penipu itu menganggap bahwa mereka tidak bisa didetek Pak. Ya. Kalau di era-era cyber digital, sekarang kan sebenarnya kelihatan sekali semuanya Pak ya. Ya. Malah lebih kelihatan, lebih tahu addressnya, siapa pelakunya tuh kelihatan semua. Maaf Pak ya, ini kan ada di mindset anggota polisi juga mengatakan nggak bakal kelihatan gitu loh. Nah, ini kan Bapak mengatakan itu. Ya. Nah, ini yang jadi masalah adalah ini bagaimana nih yang Bapak bilang ada logika terbalik tadi ya, terbalik nih. Harusnya penjudi ini ya dia harus ditangkap bukan dia melapor. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kan jangan-jangan masyarakat juga nggak mengerti hukumnya Pak. Tidak mengerti aspek-aspek hukum dalam ITE ini Pak, ini yang jadi masalah. Enggak, sebenarnya ya mungkin beberapa tidak dapat literasi ya, gitu, literasinya kurang gitu. Tetapi kalau secara garis besar gitu, sebenarnya masyarakat itu tahu, misalkan membuat hoax itu nggak boleh, main judi online itu nggak boleh, ya kan. Kemudian membuat hate speech di internet harusnya nggak boleh gitu. Cuma kan memang internet ini didesain dari awal sistemnya adalah anonimus. Orang bisa ngaku siapa saja, ya kan, dari mana saja, umur berapa saja, jenis kelamin apa saja, yang itu menurut mereka adalah bisa tersembunyi. Nah, betul. Ya kan. Nah, netizen mungkin lupa bahwa sekarang ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan tracking, bisa digunakan untuk melakukan analisis sebenarnya dia itu ada di mana, ya kan. Ada banyak digunakan bahwa dia jaringannya itu siapa saja gitu. Termasuk juga harusnya Polri memiliki teknologi itu. Kalau saya ngajar ilmunya adalah sebenarnya SNA, Social Network Analysis gitu. Kita bisa memetakan gitu sebenarnya internet itu seperti apa sih. Ketika ada satu jaringan, itu seperti apa sih polanya gitu. Ketika ada misal propaganda, contohnya kemarin 28 Agustus gitu, wah rame nih di media nih. Kita bisa memetakan siapa yang paling banyak ngomong, siapa yang influencer paling yang ter-engage gitu, engagement paling tinggi gitu. Kemudian dia jaringannya kemana saja, siapa yang melakukan kontra, siapa yang setuju dan lain-lain. Itu bisa kita petakan sebenarnya, gitu. Nah makanya kemarin saya bilang sama Polri, kebetulan saya diminta kemarin menjadi narasumber juga untuk percepatan transformasi Polri kan gitu. Saya bilang juga bahwa ini Polri perlu meningkatkan kapabilitas teknologi dan SDM-nya
supaya bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di internet ini gitu. Karena sumber-sumber keributan, kerusuhan kadang-kadang dari internet. Kan kita lihat kemarin ketika kerusuhan, memang banyak yang menyiarkan secara live gitu. Kalau netizen yang benar, dia nyiarin secara live beneran gitu, dan itu bagus sekali, kita bisa melihat situasi yang terkini. Tetapi ada beberapa orang, mereka by design, mereka seolah-olah seperti live, tapi sebenarnya source-nya itu dari video lain, dari negara lain, kerusuhan dari tempat lain begitu, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama demo tanggal 28 Agustus itu gitu. Dan itu yang menyebabkan orang akhirnya terpicu emosinya dan lain-lain gitu. Nah, ini nih orang-orang penjahat-penjahat seperti ini yang memang harus dikejar gitu. Ya kan? Bukan pendemo-pendemo yang memang mereka mau memberikan aspirasinya. Tapi memang ada orang-orang yang sengaja berpikir melakukan kejahatan. Baik dia dibayar atau enggak dibayar, tapi rata-rata dibayar sih mereka gitu. Yang mereka ketika melakukan itu memang tujuannya adalah bikin rusuh. Jadi kita nih masyarakat udah mulai panas, di lapangan panas, ditambah hal seperti itu, semuanya jadi panas gitu, ya kan? Nah itu yang menurut saya Polri perlu berubah juga gitu, ya kan? Ketika ada unggahan negatif, artinya kita harus ngasih unggahan yang positif gitu, ya kan? Ketika mereka melakukan kejahatan, kita harus bisa melakukan pengecekan, tracking sebenarnya siapa yang melakukan itu gitu. Jadi anonimus di internet itu sebenarnya untuk saat ini kita bisa melakukan ngetris lah gitu istilahnya ya gitu. Jadi untuk netizen yang penting melihat ini gitu harus mulai itu ya. Ini mana nih? Nanti buat netizen harus hati-hati ketika Anda mengunggah sesuatu di internet. Karena apa? Sekarang platform-platform media sosial itu juga dia secara default mengaktifkan geolocation gitu. Jadi kita posting dari mana, kemudian kita ngunggah dari mana, itu sebenarnya bisa kedeteksi gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu kita juga harus hati-hati. Sebenarnya kalau kita mau enak ya gitu, kalau kita mau melakukan kehidupan di media sosial ke dunia maya sama dengan kehidupan kita di dunia nyata, sebenarnya udah aman-aman saja kita. Iya kan? Di dunia nyata kan kita nggak boleh ngomong tetangga, lu kurang ajar ini kan nggak, kita pasti nahan supaya nggak ngomong gitu. Nah, di dunia internet pun juga harusnya kita melakukan seperti itu gitu. Kita berkelakuan yang baik, hidup yang baik sesuai dengan hidup sehari-hari. Termasuk juga aparat penegak hukum. Jadi Polri ketika di dunia nyata itu dia bisa ngejar maling, dia bisa ngejar garong, dia bisa ngejar perampok gitu. Ketika dunia maya dia juga harus bisa melakukan itu, nyari siapa perampoknya, siapa malingnya, siapa garongnya dan lain-lain gitu. Jangan orang mau berbuat baik gitu misalkan, tapi karena nggak ada kemampuan itu akhirnya dipukul rata semuanya gitu. Membalikan Pak. Jadi kembalikan gitu. Jadi Pak pertama saya kan dosen komunikasi Pak ya. Jadi saya tahu persis bahwa ketika Hitler jatuh, Hitler ya, itu kan memang yang dimainkan informasi Pak. Kan orang intelijen tahu ya. Jadi counter intelijen masukin informasi dulu biar kisruh gitu ya. Sama juga G30S juga begitu. Kemarin juga sama Pak, kisruh. Itu saya yang Bapak lihat kan Polri itu seperti diam saja gitu ya. Nah, diam aja nih kalau menurut Bapak kenapa Pak ya? Karena nggak tahu, kalau dibilang teknologinya sudah canggih, tidak tahu apa memang lebih kepada yang konvensional atau memang belum nyampe Pak menurut Bapak. Kalau menurut Bapak sebenarnya. Oke ya, gini. Kebetulan kita kemarin juga melakukan pembacaan di media sosial gitu. Jadi memang sepertinya gitu ada kelemahan Polri gitu ketika terjadi masalah-masalah di media sosial gitu. Jadi teknologi yang dimiliki Polri ini masih belum bisa mendeteksi secara real time ketika misalkan akan terjadi kerusuhan dari satu unggahan dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ketika postingan-postingan
itu menjadi viral dan akhirnya menjadi bola liar begitu, Polri masih belum bisa melakukan antisipasi gitu untuk meredam itu. Kenapa belum bisa gitu? Kalau menurut saya perangnya salah. Gitu ya. Salah perang Pak ya. Kalau kita ngomong ya di tadi saya bilang ilmu social network analysis itu, kalau kita bisa baca dengan benar. Misalkan nih, kita bisa tahu nih ketika ada satu hal yang membuat kegaduhan, ya kan, terutama menyangkut institusi Polri gitu. Ini kita harus bisa baca dengan benar nih. Ini siapa yang membuat, di mana dia membuatnya, kemudian dia campaign-nya menggunakan hashtag apa, kemudian siapa aja influence-nya, kemudian dia melakukan itu menggunakan konten-konten apa, source-nya dari mana. Itu kalau kita bisa membaca, kita bisa melakukan pemetaan. Nah, kemarin yang saya lihat kayak ini Polri itu emang dia beberapa kali melakukan percobaan untuk melakukan istilahnya peredaman lah gitu terhadap kegaduhan ini. Tapi melakukannya salah gitu. Jadi seolah-olah kayak gini. Perangnya misalkan ini rusuhnya itu ada di misalkan mana ya, di Jogja gitu misalkan, ya kan. Nah, ternyata dia ngirim pasukannya itu ke Medan. Yang ngirim pasukan bener, cuma salah gitu. Jadi gitu. Kayak orang salah obat Pak ya. Salah gitu. Sakit kepala dikasih obat. Oleh karena itu penting untuk Polri bisa meningkatkan kapasitas teknologinya yang benar gitu. Kemudian mengupgrade orang-orangnya gitu. Kalau sekarang kan kalau kita lihat di Polri ini kan cyber itu terdistribusi ke banyak satker, ada Div.TI, ada Humas, ada Baintelkam, ada Reskrim, ya kan gitu. Nggak ada yang menyatukan ini, ya kan? Iya gitu. Sehingga informasi-informasi yang dimiliki oleh satker-satker ini kadang-kadang tidak terintegrasi tadi kata Pak Ilham gitu. Sehingga susah kita ini untuk ngecek informasi yang benar nih mana nih, yang harus kita atasi mana nih, yang harus kita prioritaskan mana nih gitu. Sehingga akhirnya kayak kebiak ya, pokoknya lakukan, akhirnya nggak efektif gitu, nggak efektif gitu, ya kan. Walaupun memang kemarin kalau kita lihat ya media sosial itu begitu riuhnya, begitu ramenya gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita ngerti caranya gitu, menurut saya bisalah gitu meredam gitu. Minimal kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang benar itu kayak apa sih. Kejadian ketika si Avan tertabrak itu seperti apa sih gitu, ya kan. Kemudian ketika ada masalah-masalah kemarin kebakaran dan lain-lain seperti apa, ketika ada orang hilang itu bagaimana gitu. Nah itu kayak nggak ada sama sekali yang melakukan itu. Coba Pak Ilham sebagai dosen ilmu komunikasi gitu, nggak ada sama sekali loh yang ngomong. Sampai semua orang se-Indonesia ini mikir, ini Kapolri kemana ini? Ini Menko Polkam kemana ini? Ini Kepala BIN kemana ini? Gitu. Kok kayaknya nggak ada yang nanggapin sama sekali gitu. Bahkan sampai Pak Presiden gitu yang duluan kan akhirnya ke rumah duka gitu, bukan permintaan maaf dan lain-lain gitu. Ya masa telat, masa kalah cepat sama presiden kan harusnya nggak boleh gitu. Berarti kan ini ada problem sebenarnya di internal pemerintah pun sebenarnya ada problem di sini gitu. Pak Pratama ini kan kembali lagi kepada polisi Pak ya. Ya. Kita lihat bahwa ini pun berkaitan dengan Diptik Pak. Diptik ya. Atau tentang teknologi informasi. Di polisi itu Pak yang dikenal laserin Pak. Jadi apa itu laserin itu 3 bidang yang mereka sukai Pak. Pertama lalu lintas, serse dan intel Pak. Yang lainnya dianggap bukan polisi. Nah betul Pak. Saya Pak Pratama, saya itu melakukan riset tentang penggunaan aplikasi-aplikasi. Jadi ternyata Pak, saya ngomong apa adanya ya. Ketika misalnya seorang itu ditunjuk sebagai seorang operator misalnya, atau menggunakan IT, itu dianggap sebuah
penghinaan, Pak. Bukan penghinaan ya, tapi memalukan gitu loh. Makanya di polisi itu mereka agak kurang menarik untuk teknologi informasi ini. Nah, itu bagaimana caranya, Pak? Karena yang saya tahu alumni Akpol segala macam, kalau ditaruh di sana itu kurang, Pak. Kurang, mereka ingin mengembangkan diri, kurang. Hanya beberapa gelintir ya. Sebenarnya bukan kurang mengembangkan diri, gak ada duitnya. Saya nggak mau ngomong, Pak. Iya kan? Gimana itu? Iya, jadi kalau menurut saya mungkin kita mindsetnya harus berubah. Betul. Karena apa? Karena ancaman nyata kita itu sekarang itu adalah dari dunia cyber, gitu Pak ya. Gitu. Ini ancaman nyata, gitu, ya kan? Karena apa? Karena kita memang belum bisa mengelola ini dengan baik di negara kita di Indonesia ini. Gitu ya. Sehingga orang-orang itu akhirnya sekarang memanfaatkan teknologi cyber ini untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Nah, betul. Melakukan penipuan, scam dan lain-lain. Kita lihat kemarin rekening dorman. Ya kan? Bagaimana ceritanya si penjahat itu dia bisa tahu informasi-informasi rekening dorman. Ya kan? Mungkin dia dari kepala cabangnya bisa dapat. Tapi bisa aja dia karena punya orang IT, dia melakukan peretasan ke bank, dia bisa tahu tuh informasi-informasi rekening yang dorman. Gitu. Sehingga apa? Sehingga dia bisa tahu nih di BRI cabang ini duitnya ada 40 miliar, di BNI cabang ini duitnya ada 204 miliar gitu kan. Sehingga apa? Itu yang diincar. Padahal kalau kita memiliki kemampuan yang bagus gitu, tentu kita bisa mengamankan itu, ya kan? Kemudian kita lihat contohnya di Amerika. Di Amerika itu ada organisasi namanya US Cyber Command. Ini organisasi yang sangat elit sekali. Kenapa saya bilang elit? Karena di sini terdiri dari beberapa institusi pemerintahan gitu, yang dia bisa melakukan eksekusi langsung. Jadi di sana tergabung NSA, National Security Agency, bergabung FBI, bergabung CIA, bergabung militernya gitu. Yang ketika ada masalah-masalah cyber, mereka bisa langsung gerak, ya kan? Karena mereka tahu bahwa kejahatan cyber itu sekarang menjadi idola. Nah, di kita memang belum menjadi prioritas tadi seperti kita bahas gitu, bahwa dianggap bahwa kejahatan cyber itu biasa-biasa aja. Padahal potensi kerugian gara-gara kejahatan cyber ini per tahun itu bisa sampai 600 triliun US dollar. Gitu. Artinya apa? Ini banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan cyber itu. Kita lihat di Amerika. Kemarin Colonial Pipelines itu perusahaan Pertamina-nya di Amerika. Dia harus bayar 50 juta US dollar cash dalam bentuk kripto gara-gara perusahaannya dihack. Kemudian sistem distribusi minyak separuh Amerika itu mati sehingga dia nggak bisa beroperasi. Jalan satu-satunya supaya dia bisa operasi karena sistemnya kunci adalah bayar. Kenapa? Bayar 50 juta US dollar. Ada 400 lebih institusi pemerintah dan swasta di Amerika yang diretas oleh grup hacker ini. Namanya Conti. Gitu. Yang saat ini pemerintah Amerika membuka sayembara bagi siapapun yang bisa ngasih informasi tentang geng ransomware ini, dikasih hadiah 10 juta dolar cash. Yang sampai sekarang kita belum nyari. Nah, di Indonesia kita udah berkali-kali nih jadi korban ini. Yang terakhir kemarin Pusat Data Nasional kita sementara itu. Bayangkan, Pusat Data Nasional yang dipakai untuk menyimpan semua data pemerintah yang ada di Indonesia tiba-tiba diretas. Ada 5.700 server yang nggak bisa diapa-apain lagi. Apa kita nggak takut nanti kita kayak negara namanya Estonia di tahun 2007? Ada negara namanya Estonia, gara-gara dia hanya mindahin patung Stalin, itu Tuhannya Rusia saat itu ya gitu. Kemudian Rusia nggak terima, akhirnya melakukan peretasan habis-habisan ke negara Estonia ini. Estonia itu mirip Indonesia zaman sekarang nih, tahun 2025 nih. Semuanya sudah digital, lampu lalu lintasnya sudah semua digital, layanan pemerintah semuanya digital gitu. Ini semuanya digitalisasi. Begitu diretas, ini negara lumpuh total. Semua sistem perbankannya mati.
Jadi orang punya duit di bank, dia nggak bisa ngambil duitnya di bank. Mau ngambil di ATM nggak bisa. Karena udah diminta cashless, belanja pun semuanya pakai card. Akhirnya apa? Orang nggak bisa makan. Akhirnya penjarahan habis-habisan saat itu. Listrik mati. Kemudian pemanas air mati. Sistem pemerintahan semuanya mati. Sehingga negara ini kolaps. Negara yang sebelumnya, negara yang full digital, tiba-tiba kolaps habis-habisan gara-gara serangan cyber. Dan butuh waktu 10 tahun untuk recovery. Apa kita mau kayak gitu? Ya kan? Karena apa? Karena sekarang teknologi peretasan ini udah nggak main-main. Di tahun 2017 kita pernah kena sampel tuh. Ada namanya ransomware WannaCry. Yang begitu kita buka laptop, buka komputer, terhubung ke jaringan, di jaringan ada salah satu komputer yang kena ransomware ini, gitu, kena malware ini, tiba-tiba komputer kita juga kena, mati total semuanya. Gitu. Dilanjutkan dengan malware Nopetia, bukan hanya filenya yang dienkripsi, yang di lock, tapi sistem operasinya, sehingga komputer jadi rusak. Coba bayangkan Pak Ilham, kalau seluruh bank di Indonesia tiba-tiba kena serangan malware tipe ini, terus semua komputernya rusak. Bayang. Kita punya duit di bank sekarang semuanya pakai QRIS, semuanya pakai transfer. Kita ke bank, banknya rusak, di bank banyak duit, nggak tahu duitnya siapa itu nanti. Iya kan? Kita yang nyimpen duitnya di bank, apa nggak keteteran itu? Padahal sekarang kita disuruh semuanya nyimpen di bank dong. Kalau zaman dulu kita masih nyimpen di bawah kasur kita kan. Gitu. Ini semua sekarang disuruh ke bank gitu. Kalau banknya itu diretas dan ternyata ada sistemnya rusak down gitu. Kemarin Bank Syariah Indonesia tuh masih mendingan tuh. Dia masih punya backup. Walaupun backupnya manual, dia masih bisa di recovery ya. Kalau ternyata nanti sampai backupnya juga kena, sistem utamanya kena, backupnya kena gitu. Bayangkan, bank kalau datanya rusak gimana kita mau ngambil duitnya? Nggak bisa kita, ya kan? Nah, itu kita nggak siap. PLN dulu sempat blackout selama 6 jam gitu, ya kan? Yang dibilangnya gara-gara pohon saingannya 12 meter. Ini 125 meter ini kabelnya nih gitu, ya kan? Itu rangkaian dulu peretasan listrik di PLN-nya Ukraina juga itu dulu tuh gitu. Nah, ini kan infrastruktur kritis ini harus kita lindungi, ya kan? Siapa agak beda. Gitu ya. Kalau objek vital itu adalah infrastruktur yang perlu pengamanan. Contohnya misalkan kantor kedubes, Monas gitu ya kan, itu boleh kita lindungi objek vital. Tetapi kalau infrastruktur kritis, kalau itu sampai sistemnya rusak, down, lumpuh, yang rugi itu orang se-Indonesia. Kalau misalnya Monas dibom, yang rugi orang Jakarta aja paling, ya kan, nggak ada ngaruhnya. Cuma kalau misalkan operator telekomunikasi tiba-tiba dihack, sistemnya mati total semuanya, nggak bisa kita nelpon, nggak bisa kita internetan, nggak bisa kita main handphone, gitu ya kan. Kalau misalkan sistem transportasi, bandara diretas, kemudian air traffic controlnya gitu diambil alih gitu, itu kan Tuhannya pilot itu kan staf ATC. Kalau sampai diretas, kemudian di pesawat kabar, oke ya kamu ya Garuda turun 1000 feet, heading 5 derajat gitu. Oh, kamu Lion Air ya, kamu turun ini. Ya aduh Pak, gitu. Nah ini siapa yang mau melindungi nih gitu? Padahal itu adalah perang yang sudah terjadi, bukan masa depan. Ini perang yang sudah terjadi. Artinya apa? Ini harus kita lindungi. Infrastruktur kritis kita ini harus kita lindungi. Sektor kesehatan, coba sekarang Pak Ilham, di rumah sakit besar itu alat pacu jantung itu udah menggunakan teknologi, dikontrol menggunakan smartwatch. Bayangkan kalau smartwatchnya itu diretas gitu, ya kan? Kemudian jantungnya dicepetin, mati orang, pecah itu jantung itu. Alat pendukung kesehatan sekarang semua jaringan. Kalau itu sampai diretas, mati orang. Nah ini yang menurut saya kita harus pikirkan, ya kan, bahwa keamanan sangat penting. Ketika kita mendesain suatu sistem, keamanan itu penting gitu. Termasuk juga ketika sekarang kejahatan-kejahatan sudah mulai bergeser ke kejahatan cyber. Artinya Polri juga harus penting mikirin ini gitu. Tapi Pak Pratama, ini kan kita ngelihat sistem di Indonesia Pak ya, bahwa ini beberapa polisi juga mengatakan bahwa berkaitan dengan cyber juga membingungkan Pak, karena misalnya
diketahui Pak ya, misalnya ada web nih, web ini misalnya berbahaya misalnya, kemudian Polri ingin melakukan tindakan gitu, itu kan yang bisa melakukan Komdigi. Betul. Nah, jadi artinya ini akhirnya tarik mundur Pak, nih tarik-tarikan gitu loh. Jadi kayak misalnya ada yang tadi tuh, misalnya medsos misalnya, polisi tahu nih, tapi kan dia harus ada izin untuk ngambil misalnya, itu tergantung Komdigi juga. Jadi tarik-tarikan lagi Pak dengan Komdigi, tarik-tarikan lagi dia dengan TNI misalnya. Jadi bukan tunggal polisi bisa melakukan gitu Pak. Nah menurut Bapak gimana? Ini mau ngomong Komdigi nggak responsif gitu maksudnya. Bahaya loh. Jadi gini, ini adalah satu hal yang sangat mudah untuk dibicarakan, diomongkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Betul. Jadi gini Pak Ilham, di Indonesia ini ada beberapa stakeholder yang punya kompetensi untuk masalah cyber. Ada Badan Siber Sandi Negara, ada Cybercrime Mabes Polri, ada Komdigi, ada Cyber Defense-nya Kemhan, ada intelijen cybernya Badan Intelijen Negara, ada Kejaksaan Agung dan lain-lain gitu ya kan. TNI juga mereka punya Satsiber TNI. Bahkan sekarang mereka berpikir untuk membuat matra cyber baru gitu. Nah, artinya stakeholder ini kan harus ngerti ancamannya itu seperti apa sih. Artinya mereka harus berkoordinasi. Siapa melakukan apa? Ya kan? Apa tugas Anda, apa tugas saya, apa tugas si ABC ini gitu. Kemudian bagaimana pelaksanaannya. Harus berkoordinasi dengan baik kan gitu. Tapi kenyataannya masalah koordinasi ini babaliut bener. Sampai detik ini ya, dari sepengetahuan saya belum pernah ada ceritanya kepala BSSN kemudian ketemu sama Kapolri, ketemu sama Panglima TNI, ketemu sama Pak Menhan, ketemu sama Kepala BIN, ketemu sama Kepala Kejaksaan Agung, ketemu sama kepala stakeholder yang lain, duduk bareng, ngopi bareng, ngomongin ini gimana nih kita mengelola masalah keamanan cyber negara kita ini. Nggak pernah. Setiap ada rapat yang dikirim eselon 2 gitu. Kadang-kadang eselon 2-nya juga sok-sok sibuk dikirim eselon 3 gitu. Yang akhirnya ketika ada keputusan nggak bisa mutusin. Saya nggak bisa, saya harus ngomong sama pimpinan dulu gitu. Sehingga nggak selesai. Sehingga masalah cyber ini akhirnya apa? Jadi rebutan. Ketika ada duitnya. Iya kan? Ketika ada pekerjaan, saling mundur. Itu bukan kerjaan saya. Itu bukan ranah saya nih gitu. Nah, ini yang menurut juga perlu diperbaiki. Kenapa? Gampang kok, lu tinggal ini masalah manajemen ngopi-ngopi aja sebenarnya gitu ya kan. Karena saat ini nggak bisa, ancaman cyber itu nggak bisa ditanggulangi oleh hanya satu institusi. Nggak bisa Polri itu sehebat apapun lah, sekuat apapun teknologinya, sepinter apapun personilnya, nggak akan bisa ngadepin ancaman cyber sendiri. Itu harus berkolaborasi, harus punya teman, harus berteman gitu, ngatasi bareng. Sehingga apa? Sehingga penting kita bekerja sama, Polri bekerja sama dengan BSSN, bekerja sama dengan BIN, bekerja sama dengan Komdigi dan lain-lain. Itu penting. Jangan ego sektoral yang ditinggiin. Yang akhirnya tadi apa yang Pak Ilham sampaikan itu akhirnya terjadi di lapangan. Ketika kita mau minta di take down, ternyata masih butuh waktu gitu, ya kan. Ketika kita minta institusi lain untuk membantu, ternyata masih butuh waktu, nggak bisa gitu. Nah, menurut saya ini harus dibenerin. Tapi memang nggak boleh juga kalau misalkan Polri mengambil tugasnya Komdigi gitu. Misalkan Polri nih minta supaya punya kapabilitas untuk melakukan blokir gitu. Nah, nanti jadi liar malah, nggak ada yang ngatur gitu. Biarkan masing-masing institusi itu memiliki tugas dan fungsinya serta wewenangnya masing-masing. Sekarang bagaimana kita bisa mengelaborasikan ini? Bisa bekerja sama, bisa pakai barengan. Contohnya misalkan SOC itu Security Operation Center, ya kan? BSSN itu dia sudah membuat namanya NSOC, National Security Operation Center. Yang harusnya ini sistem besar nih yang digunakan untuk melakukan monitoring, pengawasan traffic keluar masuk. Sehingga BSSN bisa bilang tuh, tahun ini ada 1,3 miliar anomali serangan, tahun ini ada 500 juta serangan, tahun ini ada 400 juta serangan gitu ya kan.
sistem ini sebenarnya bisa digunakan barengan. BIN bisa pakai, kejaksaan bisa pakai, Polri bisa pakai, dan lain-lain. Cuma kan ternyata karena gara-gara nggak ngomong, akhirnya apa? Semua pada bikin sendiri-sendiri. Institusi lain tuh pada bikin sendiri-sendiri nih, SOC ini. Akibatnya apa? Buang-buang duit negara. Yang diawasi sama, malah jadi nggak produktif gitu. Nah ini yang maksud saya, ini kan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, ya kan? Yang sebenarnya sangat gampang sekali kalau secara teknologi mengatasinya. Yang susah itu adalah masalah koordinasinya, ya kan? Kalau mau ngalah aja, kalau kita mau melakukan untuk rakyat aja sebenarnya kita bisa loh. Kita bisa loh mengatasi ini gitu. Betul. Tadi juga masalah judi online. Kalau kita misalkan kerjasamanya bener, kita bisa loh ngatasin ini loh gitu. Tinggal tambahannya adalah punya niat enggak, punya keberanian apa enggak, kan kayak gitu kan ya gitu. Ini sekarang secara teknologi sebenarnya sangat gampang sekali gitu. Nah kalau koordinasi itu ditambah dengan teknologi gitu, ditambah dengan niat dan kemauan, tentu kita akan bisa mengamankan negara kita ini secara baik gitu. Oke Pak Dr. Pratama Dahlian Persada ya. Ya. Saya pengen tahu Pak, ini kan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Closing statement. Gak terasa cepet ya. Pak luar biasa Bapak, ini saya dapat informasi semuanya Pak ya. Bagaimana Pak untuk transformasi reformasi Polri berbasis cyber? Ya. Apa sih yang dibutuhkan? Bapak tadi belum memberikan sebenarnya, tapi spesifiknya Pak. Jadi ada 3 hal utama yang perlu kita lakukan, yang Polri perlu lakukan, ya kan. Yang pertama adalah orangnya. Kenapa saya bilang orangnya? Percuma kita punya teknologi kalau misalkan orang-orang nggak punya kompetensi, ya kan? Orang-orang ini penting kita didik. Polri, Lemdiklat itu sangat penting sekali melakukan perekrutan orang-orang yang benar. Oh gitu. Kan Pak Lemdiklat juga sempat ngomong kan, ini masalah utamanya Polri itu perekrutan gitu ya. Dosanya Polri itu perekrutan gitu. Nah, ini harus cari yang benar, ya kan? Sebenarnya kalau mau orang yang benar-benar kompeten, lebih enak nyari orang-orang yang sudah memiliki spesifikasi kemampuan teknologi, kemampuan cyber, kemudian diajari ilmu polisi gitu, daripada ngambil polisi diajari teknologi, ya kan? Itu bisa juga. Tapi kalau mau yang major dalam waktu dekat, ini cari orang-orang yang berkompeten, rekrut mereka, spotting, cari anak-anak pinter, cari lulusan-lulusan pinter, bikin kompetisi-kompetisi gitu, ya kan, kompetisi keamanan cyber, hacking dan lain-lain gitu. Cariin orang-orang ini gitu supaya bisa memperkuat Polri. Karena nantinya tugas Polri kan bukan hanya untuk nangkepin penjahat cyber, tapi yang tadi itu bagaimana menjaga ketertiban di masyarakat, mengayomi masyarakat, bagaimana membuat kedamaian di masyarakat. Kan itu butuh. Iya kan? Nggak bisa kita mau melakukan posting melawan narasi-narasi jelek, kita bikin yang ngasal-ngasal, nggak bisa. Butuh orang yang ngerti, butuh psikologi massa, butuh orang yang bisa bikin meme yang bagus dan lain-lain. Nah ini penting nih, SDM nih, termasuk orang-orang yang berkompeten masalah keamanan cyber. Karena saya tadi bilang Polri ini jadi bulan-bulanan terus nih, gitu ya kan, berkali-kali datanya bocor nih, gitu. Dan menurut saya juga orang-orang ini gitu, itu yang nanti akan menjadi penentu gitu, bahwa Polri akan siap untuk menghadapi era cyber. Yang kedua, teknologi. Kenapa saya bilang teknologi? Mungkin Polri udah banyak ya, karena anggarannya banyak gitu, banyak beli teknologi gitu ya kan. Nah, tetapi Polri harus mengerti basis teknologi itu harus kepada ancaman gitu. Artinya apa? Ini banyak nih masalah-masalah yang mengancam ketertiban keamanan negara kita ini gitu. Anda harus bisa dong beli teknologi yang benar. Karena ketika teknologi itu dibeli asal beli, yang penting belanja gitu. Apalagi misalkan nanti ada bujukan-bujukan dari vendor dan lain-lain gitu kan, yang mengakibatkan nggak bisa digunakan untuk mengatasi kebutuhan di Polri gitu. Contohnya kemarin ketika ada krisis gitu, Polri nggak punya sistem untuk melakukan prediksi gitu. Ketika terjadi keributan di media sosial, apakah nanti ini akan memicu konflik apa tidak gitu. Itu kan harus kita miliki.
Kemudian Polri belum memiliki sistem yang bisa melakukan pemetaan heat map gitu, kejahatan-kejahatan di Indonesia itu ada di mana saja secara real time, misalnya kayak gitu, ya kan? Sehingga bisa deploy petugas gitu untuk berjaga-jaga. Ini belum ada nih teknologi-teknologi ini gitu. Plus banyak teknologi-teknologi rusak gitu. Ngomong jelek banget sih. Banyak teknologi-teknologi kuno gitu ya, yang saat ini mungkin masih dipertahankan oleh Polri. Polri itu punya aplikasi, ada 800 lebih loh aplikasi di Polri itu, gitu kan? Karena dulu sempat ada ketika ada Kapolsek atau ada Kapolres yang dia bisa bikin aplikasi, kan dapat awards tuh, ya kan? Karena mau bertransformasi digital gitu. Tapi menurut saya nggak kayak gitu caranya. Ini aplikasi yang terlalu banyak. Apalagi dia connect ke core sistemnya Polri, ini sangat berpotensi sekali gitu digunakan orang untuk merusak Polri, untuk nyuri data di Polri. Bayangkan kemarin terakhir orang bisa loh ngedit data yang ada di SSDM itu, mau ngedit pangkatnya, mau ngedit history itunya gitu. Karena apa? Lemah gitu ya. Nah ini salah satunya teknologi. Jadi Polri harus memiliki teknologi yang memang kuat gitu, yang memang bisa digunakan untuk melakukan dukungan tugas pokok dan fungsinya. Teknologi ini nanti dari DFTI mungkin akan berbeda, dengan Pak Intelkam akan berbeda, Densus akan berbeda. Tetapi teknologi ini harus bisa di-share. Ya kan? Artinya apa? Teknologi yang ada di DFTI gitu, ya memang harus bisa digunakan untuk tempat lain. Teknologi yang ada di Densus gitu, kalau memang bisa di-share ke divisi lain gitu. Sehingga apa? Sehingga Polri ini memiliki teknologi-teknologi yang memang bisa digunakan secara bersama-sama. Oleh karena itu kemarin salah satu saran saya adalah Polri ini perlu membentuk Polri Cyber Command gitu. Ya kan? Sehingga nanti ini ada gabungan beberapa divisi satker gitu yang itu nanti bisa melakukan eksekusi ketika ada hubungannya dengan cyber gitu. Bisa terpusat ini masalah ini gitu. Jadi teknologi ini penting, pemilihan teknologi penting. Jangan asal beli, jangan mentang-mentang duitnya banyak, kemudian beli teknologi yang mahal. Yang mahal itu belum tentu yang bagus masalahnya, gitu ya. Nah itu teknologi. Yang ketiga, ini adalah masalah policy atau kebijakan. Jadi Polri harus memiliki kebijakan yang pro terhadap masalah cyber, ya kan? Atau ini kan mau ada revisi undang-undang Polri kan gitu, termasuk juga keputusan Kapolri gitu, itu harus dicek semuanya nih, karena kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat itu saat ini ancaman-ancaman itu datang dari cyber kebanyakan, mau itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah apapun itu banyak dari cyber gitu, sehingga kebijakan-kebijakan ini harus dibuat yang benar gitu. Contohnya juga misalkan kalau di Polri gitu ya, di kantor gitu ya, jangan sembarangan ngasih password wifi ini ke tamu gitu ya kan, karena menyerang dari dalam itu lebih gampang daripada dari luar gitu. Kemudian jangan sembarangan orang bisa nyolokin flash disk, karena kita bikin payload malware itu di flash disk sangat gampang sekali. Jadi kita kalau mau ngehack Polri gitu dari dalam, saya tinggal simple aja main ke kantinnya, pura-pura jatuhin flash disk gitu, di dalamnya ada payload malware, pasti orang ngelihat dong, ada jangan-jangan punya teman saya, bukan diambil, jangan-jangan punya teman saya nih gitu. Begitu diambil, nyampe ke ruangannya, dicolokin gitu, mau dilihat, ternyata ada malwarenya, selesai udah dari dalam, habis semua isinya gitu. Sangat gampang sekali untuk itu. Nah, oleh karena perlu dibuat policy kebijakan, ya kan, harus hati-hati terhadap pengelolaan IT yang ada di Polri. Nah, yang terakhir adalah komitmen pimpinan, ini yang paling penting. Percuma kita bilang punya SDM yang bagus, punya teknologi yang bagus, punya kebijakan yang bagus, tapi pimpinannya nggak ngerti atau pimpinannya nggak aware gitu. Artinya lu kalau mau ngamanin sistem kan nggak cuma nyuruh doang. Oke, kita amanin dia, tapi bisa kayak gitu. Harus ada orangnya. Harus ada teknologinya, artinya apa? Harus ada budget untuk beli teknologi tersebut, ya kan? Harus dipikirin kesejahteraannya, harus dibuat kebijakannya gitu, sehingga keamanan itu bisa benar-benar penuh gitu. Kalau nggak ada kepemimpinan, nggak akan ada. Kita mau ngejar penjahat, kita butuh alat ini, alat ini gitu. Udahlah, nggak usah lah pakai yang lain aja gitu.
terus bilang, Pak, saya mau ada training untuk certified ethical hacker gitu misalkan, untuk meningkatkan kita. Udah nggak usah lah, belajar dari YouTube aja sama aja bisa kan gitu. Wah udah kalau kayak gitu. Makanya komitmen pimpinan itu penting gitu. Nah kalau ini bisa dilakukan semuanya, insya Allah Polri bisa kuat. Baik Pak, tadi sudah banyak pertama ya. Mungkin tadi jelas bahwa terakhir komitmen Pak. Ya. Oke Pak, mungkin kita cukup sampai di sini. Menarik sekali sebenarnya ini kalau diterusin bisa sampai malam Pak. Iya, waktunya cuma dikit ini masalahnya. Soal kurang waktunya. Oke, mungkin saya tutup juga dengan pantun Pak ya. Oke. Ayam berondong, ayam negeri Pak. Cakep. Kita ngomong kalau salah, kita I'm sorry. Cakep. Terima kasih, Netizen. Selamat. Terima kasih.